Meski sudah 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan remaja putri bernama Vina asal Cirebon dan kekasihnya yang masih terus menjadi perbincangan masyarakat. Yang terbaru, ini ada pengakuan dari salah satu terpidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya, menuding kepolisian telah salah tangkap dan melakukan kekerasan saat proses pemeriksaan. Dan untuk membahasnya, sudah ada ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Pak Heri Firmansyah. Halo, selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mbak Dea, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Heri, kita tahu kemarin ini kasusnya ramai diperbincangkan karena ada film. Kemudian polisi akhirnya mengeluarkan daftar pencarian orang. Ada 3 lagi tersangka yang hingga saat ini belum ditangkap. Dan pengakuan juga dari terpidana yang sudah selesai masa hukumannya ada salah tangkap dan juga ada dugaan penyiksaan selama masa pemeriksaan. Seperti apa analisis Anda melihat secara luas kasus ini? Iya, tentu pengakuan itu tidak kemudian kita anggap sebagai isapan jempol belaka ya. Perlu ada tindak lanjut terkait dengan pengakuan tersebut karena bagaimanapun pernyataan ini kalau tidak segera disikapi oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah kepolisian, ini khawatirnya bagi saya adalah menimbulkan persoalan masalah tentang distrust penanganan kasus hukum akuo. Dalam konteks yang lebih besar bisa menimbulkan distrust terhadap penegakan hukum sendiri. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi juga bahwa pengakuan dari seseorang belumlah kemudian komplit menjadi suatu alat bukti. Harus ada batu uji lain agar pengakuan ini menjadi sempurna. Apakah pengakuan ini berdiri sendiri? Apakah kemudian pengakuan ini bersandar pada keterangan pihak lain atau ada kemudian petunjuk-petunjuk lain yang bisa meyakinkan kita semua dalam perspektif hukum bahwa memang ini bukan pengakuan yang asal-asalan. Saya rasa dalam sikap tersebut itu menurut saya sudah sesuai ya dengan koridor hukum yang ada. Jadi kita pada titik tertentu mengatakan bahwa sikap kita masih netral ini, belum kemudian mengatakan bahwa itu benar 100% atau itu salah 100%. Karena tentu yang berhak menjawab ini semua adalah mereka yang kemudian berada dalam pusaran kasus tersebut. Katakanlah misalnya pihak penyidik yang di awal menangani kasus ini. Kemudian ada dugaan tuntutan, dalam tuntutan itu ada yang tidak tepat dalam menyampaikan fakta persidangannya. Nah, pertanyaan besarnya juga banyak. Mengapa kemudian tidak dikontra dalam persidangan? Mengapa dalam setiap tahapan pemeriksaan persidangan hasilnya tetap sama juga? Ini kan juga kita nggak bisa mengatakan bahwa hanya satu bagian dari majelis hakim saja yang memaknai bahwa si terdakwa ini punya kesalahan di dalamnya sebagai elemen perbuatan yang paling penting dalam menunjukkan ada perbuatan pidana atau tidak dalam satu tindakan atau satu perkara. Maka menurut saya ini juga nggak bisa terbantahkan, ini membaca dalam sistem peradilan pidana. Yang tidak boleh dilakukan adalah dalam suatu proses penyidikan yang dikejar hanyalah pengakuan, Mbak Dea. Karena apa? Kalau pengakuan saja yang diutamakan, maka akan dihalalkan segala cara, maka akan dilakukan berbagai upaya untuk mengejar pengakuan tadi. Padahal dalam sistem akusatoir bahwa tersangka, terdakwa itu ditempatkan sebagai subjek hukum, bukan objek hukum, maka ada kemudian cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang lebih profesional. Tapi tentu ini harus dibuktikan ya, apa yang disampaikan oleh terpidana yang sudah menyelesaikan masa tahanannya di lapas, yang mengatakan adanya kekerasan, ada intimidasi, dan lain sebagainya. Yang mungkin pasti publik pertanyakan juga, kenapa baru 8 tahun? Mungkin ada jawaban, ketakutan untuk menyampaikan hal itu. Nah ini tentunya ini tidak kemudian kita jawab secara emosional dan responsif ya. Kita harus menunggu dari proses tindakan lebih lanjut pemeriksaan yang mungkin dilakukan oleh teman-teman kepolisian terhadap mereka yang katakanlah dalam instansi yang bersangkutan melakukan serangkaian penyidikan tadi. Nah ini yang kemudian perlu kita dapatkan informasinya. Jadi kalau saya melihat dalam perkara ini tidak kemudian seperti ada satu fakta yang disampaikan, nggak mungkin kalau daerahnya tempat berkumpulnya jauh, mereka melakukan teriak-teriak itu di
di jalan yang rasa-rasanya memang nggak mungkin diketahui karena jarak antara mereka kumpul di TKP dengan ketemu dengan korban agak jauh. Ini kan menurut versi satu orang, versi dari pengakuan kuasa hukum yang kalau saya sebagai orang yang netral melihatnya ya kuasa hukum punya hak untuk menyampaikan hal itu, kita hormati dan juga belum tentu benar tapi karena ini harus adu kebenaran materialnya. Yang mau kita lihat adalah benar nggak keseluruhan fakta itu di persidangan. Karena yang kita mau lihat ini kan yang mendekati faktanya seperti apa, yang bagaimana. Karena kalau diberikan berbagai macam asumsi, bisa banyak asumsi. Sedangkan dalam konteks pidana nggak bicara asumsi. Nah, itu harusnya kebenaran material. Bahwa mungkin saja mereka berkumpul itu sudah saling tahu. Nah, ini kan harus digali lebih jauh. Ada misalnya terbukti atau tidak ada berkumpulnya 7 atau 8 orang di sana yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau mungkin lebih dari 8 orang yang berkumpul di situ untuk melakukan satu tindak pidana. Kan rasa-rasanya poin itu saja bisa membuka cakrawala berpikir kita. Mungkin nggak sih Mbak ada orang yang berkumpul di satu tempat tanpa saling mengenal, tanpa tahu tujuannya apa. Nah kalau mereka saling mengenal dan tahu tujuannya, maka konstruksi pasal 340 KUHP yang mengakibatkan kematian itu mungkin muncul. Tapi kalau kita mau berdebat lagi dari awal, maka kita akan mengatakan kalau memang ini terbunuh misalnya, dilakukan pembunuhan, motifnya apa sih? Tapi kalau kita mau berdebat lagi yang di paling ujung, apakah ini versi dari, kalau saya nggak salah itu ada 2 versi ya, ada dari versi Polko, ada versinya dari Polres, yang satu kalau tidak salah menurut kuasa hukum pihak terpidana yang sudah menjalani proses pidana, itu mengatakan bahwa ada 2 versi itu, satu meninggal karena kecelakaan, ya kan? Yang kedua meninggalnya karena luka tusuk. Itu yang kemudian selalu diutarakan dalam setiap rekaman wawancara kalau saya perhatikan. Nah masalahnya kalau memang itu jadi isu krusial, mengapa nggak itu yang dijadikan fokus perdebatan dari awal? Menurut saya pembuktian nggak perlu banyak-banyak, fokus saja pada satu poin tadi. Sehingga itu bisa membuktikan bahwa ini memang meninggalnya secara wajar atau tidak wajar. Nah, tidak wajarnya karena apa? Kalau dibunuh tentulah ada pelakunya yang harus bertanggung jawab. Maka perbuatan pidana muncul di sana. Kira-kira begitu Mbak Dea. Artinya kalau Anda melihat situasi ini sebenarnya kan terjadi perbedaan pendapat dan juga menjadi hal yang membingungkan di masyarakat. Kalau menurut Anda seperti apa pihak-pihak yang terkait? Minimal dalam kasus ini ada 2 pihak, yakni terpidana yang mengaku bahwa dirinya itu adalah korban salah tangkap dan polisi yang saat ini sedang melanjutkan penyidikannya mencari 3 orang yang masuk dalam DPO. Seperti apa? Ya, ini bisa secara paralel dilakukan Mbak, yang bahwa pemeriksaan terkait dengan dugaan kemungkinan ada pelaku lain yang belum tersentuh perkara hukum, itu tentu tidak dapat dibenarkan, maka proses ini harus tuntas. Jangan-jangan persoalan muncul karena ada penyidikan yang tidak tuntas di awal, sehingga melahirkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang beranggapan bahwa harusnya semua yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab, tapi kok ada beberapa orang yang belum tersentuh hukum. Tapi ini kan masih asumsi, sama ini masih praduga ya, sedang dilakukan proses pemeriksaan dan mungkin pengejaran kalau memang DPO-nya ada. Nah ini yang saya rasa perlu untuk kita sampaikan secara tepat begitu. Tapi di sisi yang lain kita harus ingatkan juga ketika ada satu keterangan yang kemudian ini sudah dimaknai sebagai keterangan yang diperoleh oleh publik, kemudian membuat orang menjadi ya gonjang-ganjing ya perkara ini, jadi mana-mana apalagi ini berkaitan dengan instansi kepolisian, instansi negara, ketika ternyata yang disampaikan adalah tidak bermuatan kebenaran atau bohong, maka kita juga harus mengingatkan ada konsekuensi hukum nih nantinya. Nah, kita tidak berusaha bermain-main di ranah yang sebenarnya hanya memunculkan peluang kemungkinan yang sebenarnya tidak berlandaskan pada fakta, pada kebenaran. Pada posisi siapapun, baik kepada penyidik maupun kepada pihak yang mengungkapkan atau mengutarakan hal ini. Saya rasa itu yang bisa jadi pemahaman kita agar ini jadi cover both side ya. Tidak hanya titik tembaknya dari penyidik semata,
ataupun hanya melihat dari kemungkinan tidak benarnya berita yang disampaikan oleh yang bersangkutan yang barusan keluar dari lembaga pemasyarakatan itu gitu. Jadi usut tuntas kasus ini dengan kejujuran dan juga dengan konsentrasi penuh karena masyarakat ini menunggu fakta-fakta terbaru yang diberikan oleh pihak berwenang. Terima kasih Pak Heri Firmansyah, ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected pada siang hari ini. Sama-sama Mbak Dea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.